Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat santri Kalong Supait dimanapun berada, semoga selalu diberikan lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rezeki yang barokah, melimpah ruah, berhasil kathah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk konten pada malam hari ini, yaitu yang kemarin viral di Gorontalo, ya, ribuan udang naik ke darat. Ini fenomena akhir zaman yang di luar nalar ini. Jadi kita akan cari tahu sisi gaibnya. Terlebih dahulu mohon maaf, ini lagi sakit leher, tengeng. Apa boleh ngarani? Tenger. Tengeren. Tapi sudah mendingan lah daripada kemarin. Langsung saja ya, biar nggak malam-malam, karena sudah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan sisi gaib yang mengetahui tentang ribuan udang yang naik ke darat di Gorontalo, Sulawesi dan Sunda hadir dan tak berdahulu dibersihkan dulu media mediator sampai bersih semua penyusun atau yang syatari yang dan yang paham dan mengetahui saja dengan sang yang hadir Allah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka seluruh hijabnya dan semua dibuka hijabnya dan divestasi penyusupnya hancur mendalam semua. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya cek dulu ya. Bismillah. Jangan cek. Gabungan Jadi pengecekannya membaca syahadat 2 kali dan 3 kali membaca sholawat untuk memastikan benar-benar sudah muslim ataupun belum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mau hadir. Karena hadir, coba diceritakan tentang fenomena akhir zaman yang terjadi kemarin di Gorontalo, yaitu tentang ribuan udang naik ke daratan. Itu dari segi gaibnya itu bagaimana? Baik. Itu kan jarang terjadi itu. Ya memang itu hampir jarang terjadi, tapi pernah dulu terjadi. Dan sekarang terjadi lagi. Ya sebenarnya kalau zaman dulu ya lazim biasa-biasa saja. Dikarenakan yang kemarin terjadi di Gorontalo, wilayah Gorontalo, itu karena kondisi sungainya yang kurang tepat untuk ditinggali oleh makhluk-makhluk itu. Sehingga ada yang memberi perintah untuk bermigrasi, atau lebih tepatnya berpindah tempat ke sungai yang lebih baik kondisinya. Itu ada yang ngarahkan berarti? Ada dari bangsa manusia yang diberi luwih kelebihan. Hanya saja tidak diungkap ke publik, tidak diungkap ke orang lain, hanya dirinya dan Allah yang tahu.
Karena sejatinya manusia itu sebenarnya bisa berbicara dengan yang lain, hewan, tumbuhan, termasuk dirinya sendiri. Jadi itu memang digembala ya. Kalau digembala itu dirawat, di anak pinakan. Kalau ini dipindahkan. Oh, dipindahkan. Apakah itu ada tanda-tanda seperti tanda-tanda akhir zaman ataupun yang lain, itu apakah ada? Sebenarnya itu adalah ulah manusia yang lain yang merusak lingkungan di wilayah itu. Ada yang sembarangan membuang kotoran penyakit di sungai. Bahkan ikan saja tidak kerasan. Tapi kenapa hanya udang? Kalau ikan masih bisa hidup, tapi kalau udang itu kekuatannya kurang kuat, daya imun, daya kekuatan tubuhnya tidak bisa di sungai yang kotor, yang penuh penyakit. Tapi kan gini loh, udang itu kan kekuatannya lemah, ya. Tapi kok itu kan sekecil-kecil juga, tapi kok kuat melewati daratan, kok kuat. Kalau secara pengetahuan manusia saat ini, itu hal yang mustahil. Nah itu yang kita cari tahu. Tapi sebenarnya ada caranya, yaitu tempat-tempat yang akan dilalui udang itu dibersihkan dulu. Dibersihkan, dilembabkan. Jadi bisa untuk bernapas di darat itu bisa seperti itu. Bisa. Terus kira-kira hikmah apa di balik itu? Kalau saya menangkapnya ya, hindarilah atau janganlah merusak lingkungan. Termasuk berpikiran buruk itu saja sudah merusak lingkungan, apalagi sampai mengganggu makhluk yang lain. Merusak ekosistem itu juga. Ya. Terus untuk kepentingan pribadi sampai harus mengganggu makhluk-makhluk Allah yang lain. Terus kira-kira apa yang lagi yang disampaikan kan gitu tentang fenomena-fenomena akhir zaman ini? Kalau lingkup luasnya berbanyak sholawat untuk merendahkan ego manusia serendah-rendahnya, untuk terbiasa direndahkan manusia yang lain. Berbanyak sholawat agar lebih kuat badan dan rohaninya. Dan kurangi berprasangka buruk, kurangi bergerak untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, apakah itu juga ada unsur-unsur di dalam fenomena akhir zaman seperti itu? Ada. Itu semua sudah termasuk bagian dari rencana Allah. Itu rentetan kejadian dan sesuatu yang akan terjadi di Gorontalo juga, di wilayah sekitarnya juga. Dari itu nanti akan terjadi lagi sesuatu yang lain. Dia akan rahasia, itu masih rahasianya Allah gitu ya? Masih rahasia, meskipun tidak harus terjadi di tempat itu, tapi sekitarnya. Sekitarnya. Berarti
itu udang naik ke darat itu sebagai tanda kalau diambil hikmahnya itu. Kalau orang mau berpikir, ya itu bagian dari rencananya Allah di akhir zaman. Itu belum sesuatu yang bisa bicara, itu baru makhluk kecil yang lemah, yang ternyata bisa hidup di darat, yang ternyata bisa lewat, yang ternyata bisa merusak logika manusia. Ternyata logika manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Seperti itu. Mungkin ada yang lain yang bisa disampaikan. Berhati-hatilah terhadap fitnah yang di akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Di mana fitnah itu sudah sampai masuk ke rumah-rumah, dibawa kemana-mana, diakui kebenarannya, padahal itu fitnah yang dibawa. Berhati-hatilah dan selalu minta petunjuk kepada yang kuasa, kepada yang memberi hidup, kepada yang mencukupi rezekimu. Mintalah petunjuk, mintalah ampun. Jangan sudah merasa benar. Jangan sudah merasa benar. Kalian ini manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sering salah. Berhati-hatilah dalam berbicara, dalam berpikir, dalam bergerak, dalam bertindak. Itu saja. Oh, itu saja. Udah, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Silakan kembali. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halus. Ini jatuhnya di bawah, dibersihkan juga. Allah. Itu saja tadi yang bisa disampaikan. Kalau hikmahnya ya, semua itu termasuk hukumnya Allah, ketentuannya Allah. Jadi kita nggak ada yang tahu. Mungkin hanya udang itu yang biasanya rentan dengan penyakit, rentan dengan daratan, itu bisa naik ke darat. Itu bentuk dari kekuasaan Allah yang bila mana kita berpikir pun tidak akan sampai, karena kekuasaan Allah itu sangat luas. Jadi hikmahnya ya itu Allah menunjukkan kebesarannya lewat udang. Aslinya kalau kita mau berpikir itu banyak, kekuasaan Allah itu banyak sekali. Jadi memang karena kita sudah kena racun teknologi, racun kehidupan, jadi kita nggak mau berpikir tentang suatu hal-hal di mana kekuasaan Allah itu ditegakkan di situ. Kalau kita mau berpikir, oh ini adalah kekuasaan Allah, berarti peringatan dari Allah, itu nanti kita akan semakin merendahkan diri, semakin membersihkan diri, semakin bertobat pada Allah, semakin mendekatkan diri pada Allah. Itu di situ. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.